saya heran juga kenapa di Tanjung Jabung Barat ini justru padi kita, padi lokal kita itu tidak bisa bersaing di toko-toko yang ada di pasar gitu. Nah ini yang membuat saya berpikir ini tidak sehat saya kira, karena akhirnya kita yang punya padi tapi orang lain yang mengasih merek dan sebagainya gitu, dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar, dan petani kita ya cukup dapat makan. Nah nanti kita akan lakukan perbaikan di Pangkalan Bambu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tribuners yang selalu menantikan program-program dari Tribun Jambi. Termasuk kali ini bersama saya Samsul Bari dalam program wawancara eksklusif bersama Tokoh Jambi. Jadi kali ini kita akan wawancara atau ngobrol, dialog singkat bersama dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Bapak Anwar Sadat SAG MPD. Izin Pak Bupati. Ya, siap. Kita ngobrol agak santai aja nih Pak Bupati. Iya. Ini terkait dengan perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat kan cukup dikenal terkait dengan hasil-hasil seperti perikanan, kemudian dari UMKM juga cukup dikenal. Nah terkait dengan pertanian nih Pak Bupati, kalau kita melihat kan pertanian menjadi fokus atau menjadi perbincangan juga terkait dengan pertanian, baik itu padi, kemudian pinang dan lain sebagainya. Nah, untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita kenal terkait dengan kopi, kemudian dengan padi juga. Nah kalau kita bicara terkait pertanian, perkembangannya seperti apa nih Pak Bupati? Ya, alhamdulillah sejak saya dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati, saya langsung mapping ya. Karena di kepala saya itu pemikiran bahwa sejak nenek moyang kita dulu, dari orang tua kita dulu, bahwa Tanjung Jabung Barat ini memang menjadi lumbung padi Provinsi Jambi kan. Nah lalu saya heran juga kenapa di Tanjung Jabung Barat ini justru padi kita, padi lokal kita itu tidak bisa bersaing di toko-toko yang ada di pasar gitu. Nah inilah yang kemudian mengilhami saya untuk mengambil upaya terobosan yang saya sebut sebagai terobosan yang revolusioner lah saya bilang. Karena ini kalau tidak keras, kapan lagi kita ingin membangkitkan kejayaan pertanian kita Tanjung Jabung Barat. Nah ini saya sedih sekali karena dari 2011 ya sampai 2021 ini itu lahan kita beralih fungsi. Dari 25.000 hektar itu sekarang tinggal lagi kurang lebih 10.000, artinya 15.000 hektar sudah hilang alih fungsi. Lebih dari 50%. Nah, dan sekarang juga menyusut tinggal lebih kurang 9.000. Nah kalau ini tidak kita pertahankan, nah kita Tanjung Jabung Barat tidak ada lagi lahan-lahan untuk tempat masyarakat kita untuk bertani. Maka saya mengambil sebuah kebijakan bahwa 9.000 hektar ini wajib kita pertahankan sebagai upaya untuk menguatkan kembali sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat. Dan alhamdulillah dengan upaya kita seperti ini mereka kembali bergeliat gitu ya di sektor pertanian, dan alhamdulillah juga kita setiap tahun itu kurang lebih 30.000 ton. Ya 30.000. Nah pangsanya tidak ada gitu. Nah rupanya gabah kita ini ketika panen itu dibeli oleh orang luar, dibawa ke Riau, dibawa ke Jambi dan sebagainya, lalu digiling di sana, ya diproduksi di sana, di packing cukup bagus, kemudian dijual lagi bawa ke Tunggal gitu. Dengan harga yang cukup mahal. Dengan harga cukup mahal. Nah ini yang membuat saya berpikir ini tidak sehat saya kira, karena akhirnya kita yang punya padi tapi orang lain yang mengasih merek dan sebagainya gitu, dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar, dan petani kita ya cukup dapat makan sehari-hari gitu dari padinya gitu kan. Nah inilah yang saya buat terobosan kebijakan dengan mengeluarkan peraturan bupati. Pertama saya buat pangsa pasarnya,
Lalu setiap ASN ya diharuskan untuk makan beras lokal gitu, tidak lagi beras dari luar. Lalu mengkonversi tunjangan beras mereka yang setiap bulan dalam bentuk uang saya kembalikan dalam bentuk beras. Dan berasnya itu adalah diambil dari beras petani kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai satu bulannya lebih kurang 40 ton itu. Itu hasil dari tani lokal, Pak? Tani lokal kita, dan alhamdulillah petani-petani kita sudah semangat sekarang hari ini. Nah lalu kemarin juga saya buat kebijakan, ada bantuan dari BNT yang dikelola oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan sektor bank ya. BNT itu adalah bantuan dari pusat dalam bentuk uang 200.000 ya. Penerima manfaat itu ada 192 penerima, 192, dan 200.000 itu dikonversi jadi sembako. Nah artinya tidak dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk sembako. Ada beras, ada tepung, ada minyak, ada telur di situ, ada ikan. Nah saya mengambil inisiatif setiap BNT itu yang 200.000 itu ada 10 kilo. Nah 10 kilo itu saya alihkan, ini 10 kilo beras ini harus ambil beras dari petani kita. Alhamdulillah, nah ini insya Allah akan berjalan. Kita bekerja sama dengan e-warung ya. Nah e-warung inilah yang mensuplai ke masyarakat penerima manfaat. E-warung kita di Tanjung Jabung Barat ini ada 88 ya, 88 buah, dan sudah saya panggil kemarin koordinasi, dan insya Allah mereka akan menyerap padi petani. Nah kalau dia dapat menyerap itu setiap bulannya sekitar 190 ton itu. Nah 190 ton tambah ASN 40 jadi sekitar 230 ton setiap bulannya gitu. Nah inilah yang membuat para petani kita merasa bangga gitu. Iya. Merasa udah mulai tumbuh semangat. Udah tumbuh semangat. Biasanya kan kalau sudah nanam padi, giling untuk makan sendiri, lebihnya disimpan di atas loteng ya. Dan nanti kalau mau makan lagi, giling lagi gitu. Sehingga tidak bisa menambah income ekonomi masyarakat kita, terutama dengan terobosannya cukup membuat masyarakat khususnya untuk petani bisa semangat lah Bupati ya. Mungkin kalau dulu mungkin untuk kehidupan sehari-hari, mungkin untuk sehari aja. Jadi dengan kegiatan kita seperti ini, alhamdulillah juga produksinya semakin meningkat, kualitasnya juga. Memang kualitas petani kita karena konvensional ya, kemudian penerapan teknologinya juga masih lemah, hingga kualitas kita itu di bawah premium ya. Nah harapan kami kita kesempatan ini juga saya menghimbau para petani kita juga untuk meningkatkan kualitas. Jangan sampai nanti Pak Bupatinya sudah buat pangsa pasarnya, sudah kita hubungkan dan sebagainya, kualitas petani kita tidak dijaga. Nah ini nanti konsumen juga akan kecewa kan dengan hasil padi kita. Nah jadi kami menghimbau para petani kita juga untuk meningkatkan kualitas pasca panennya, kemudian menjaga kualitas bibit dan sebagainya, penyimpanan dan sebagainya, sehingga padi yang akan kita berikan ke pasaran itu memang kualitasnya sudah bersaing dengan beras-beras yang ada di pasaran gitu. Bahkan mungkin bisa saja dengan peningkatan kualitas bisa ke daerah lain mungkin untuk beras kita Bupati. Iya betul, karena salah satu yang diandalkan kita adalah ada namanya beras yang punya nutrisi ya. Nutrisi ini harapannya nanti untuk mengentaskan stunting anak-anak yang kurang gizi gitu. Dan kita sudah tanam ini di Batangasam ya. Kemudian akan kita uji coba di Parit Bilal, dan ini kita sudah produksi. Beras ini sudah diproduksi. Nanti ini akan kita masukkan ke daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan. Jadi mereka makan beras ini. Harapan kita nanti dalam rangka anak-anak kita tidak ada lagi yang kekurangan gizi, karena beras ini mengandung zinc ya untuk memperbaiki vitamin dan protein anak kita tuh. Tidak sembarang beras kan. Nah beras ini bisa kita tanam di Tanjung Jabung Barat, dan kita akan sudah supply ke lokus-lokus
yang menjadi anak-anak yang kurang gizi itu. Daerah rawan berarti Pak Bupati ya? Ya, karena Tungkal kan kita tahu bahwa tingkat stuntingnya masih cukup tinggi ya. Jadi ya tidak hanya dari petani berarti Pak Bupati, artinya ada impact ketika masyarakat membeli beras yang ini udah kualitas udah cukup bagus juga, nanti juga impact adalah ke angka stunting, kita harapkan juga menjadi menurun Pak Bupati ya. Betul. Nah ini kalau kita terkait dengan pertanian kan kalau dari nasional sendiri sudah ada strategi nasional terkait dengan pertanian ya Pak Bupati. Nah untuk daerah-daerah yang memang menjadi kawasan pertanian yang cukup berpotensi. Nah kalau untuk di Tanja Barat sendiri untuk pertanian daerah potensi seperti apa nih Pak Bupati? Iya, kita masih sekarang ada 3 kecamatan ya, Batangasam, Senyerang dan Pengabuan ya, termasuklah sebagian di Tungkal Ilir. Harapan kita adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Tanjung Jabung Barat bisa menjadi food estate ya, penyangga sembako lah gitu ya. Jadi potensi kita ini cukup luar biasa sebenarnya. Hanya tinggal lagi kemampuan kita mengelola dan memanagenya sehingga menjadi sumber PAD kita ya. Harapan kami seperti itu. Dan ini tidaklah mudah karena kita tahu bahwa di Kuala Tungkal infrastruktur kita masih jauh kan. Kemudian belum lagi halte masih banyak yang kurang. Karena kita tahu karena wilayah-wilayah pertanian kita kan berada di daerah-daerah yang rata-rata infrastrukturnya lemah masih kan, nah, kayak Senyerang, Pengabuan gitu ya, kemudian di Batangasam dan sebagainya, jalan-jalan tani juga masih banyak yang berlumpur. Nah inilah yang membuat kita akan sinergikan dengan dinas PU dan Perkim ya untuk intervensi juga pada sektor-sektor pertanian ini sehingga bisa dapat berproduksi dengan baik. Yang kita harapkan kalau misalnya di daerah sudah mulai tumbuh perekonomian cukup baik dari terutama untuk pertanian, penghasilan cukup baik dari pemerintah pusat bisa menggelontorkan APBN Pak Bupati ya. Betul. Ya, saya kira memang kalau di tempat kita memang sudah jadi ikon ya untuk di provinsi itu dinas pertanian ketahanan pangan mereka selalu intervensi di Tanjung Jabung Barat karena kita sudah punya nama. Tinggal lagi kepala OPD-nya, kemudian yang lainnya untuk bersinergi untuk menggiatkan revitalisasinya ya, kekuatan kita untuk meyakinkan pusat ya bahwa kita punya kemampuan untuk mengolah pertanian dengan baik. Nah, termasuk kemarin kita panen laos ya. Kurang lebih 10 hektar itu bisa panen sampai 300 ton laos ya. Nah, sekali panen Pak Bupati. Iya, sekali panen itu. Dan panennya cuma 8 bulan. Dan ternyata laos yang dimiliki oleh Tanja Barat itulah pensuplai terbesar laos Provinsi Jambi. Nah, selama ini tidak terekspos kan. Betul. Ya. Jadi kami pada kesempatan ini mengharapkan pada seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk memanfaatkan lahan-lahan kita ya. Lahan-lahan kita jangan sampai ada lahan-lahan yang kosong. Bisa ditanam palawija, jahe dan sebagainya. Dan jahe kita sudah masuk ke pasaran Eropa ya di Desa Delima. Kemarin saya panen jahe di sana, sudah di packing cukup bagus. Ada tamu dari Eropa bahkan mereka beli. Mereka sudah bawa ke Eropa ya. Nah, ini saya kira kesempatan yang baik ini di tengah pandemi seperti ini. Dan terobosannya tidak setahun 2 tahun, apalagi 3 tahun setengah Pak Bupati ya. Perlu jangka panjang untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah terkait kita bahas terkait dengan ikon Pak Bupati. Ikon terkenal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kan orang kaya Mustiko Raja Alam Pak Bupati. Nah, ini kan udah berubah nih namanya Pak. Nah kalau kita melihat sektor pariwisata Pak Bupati ini kan juga menjadi bagian dari sektor yang bisa mendatangkan PAD kalau dikelola dengan baik. Nah kalau kita memandang untuk sektor pariwisata saat ini, sektor pariwisata di Tanja Barat seperti apa Pak Bupati? Iya, kalau saya hari ini mengatakan ya cukup lemah ya. Kita punya potensi tapi tidak dikelola dengan baik gitu. Maka saya tantang sebenarnya Dispora ya. Dispora yang akan datang ini harus bisa menghasilkan PAD 1 miliar 1 tahun. Kalau bisa jadi Dispora besok. Ini udah menjadi poin Pak. Iya, karena Dispora ini
sebenarnya banyak peluang-peluangnya kan, termasuk tadi jembatan apa namanya orang kayu jembatan orang kayu ini yang setiap hari Sabtu Minggu orang-orang Jambi ke Tungkal kan. Nanti kan potensi ini tidak dimanfaatkan, kasihan kan. Nah, dan sekarang terkesan kumuh ya. Nah, saya menjelang MTQ ini perintahkan Satpol PP, Dispora, Dinas Perhubungan, Perindakop ya untuk mensterilkan dulu. Dan apa namanya toko-toko yang ada di dalam kita bongkar ya. Kita cat ulang, kita rapikan. Kemudian nanti kita buatkan gerbangnya. Karena kita yang akan datang mulai dari depan warung Mael ya. Nah, ini kopi Mael ya, atau kenal Pak Samsul yang situ kan. Dari warung Mael sampai ke Masjid Munawarah itu kita jadikan ngopi khas Tungkal gitu ya. Nah, kita akan buatkan kanopi semacam pedestrian, kemudian kiri kanan apa namanya rumah atau toko itu akan kita cor ya seperti Malioboro lah kita buat nanti. Ada gerbangnya dan di situ bisa minum di tengah-tengah. Nah, nanti mereka ngopinya di sini, makan khas gembong khas Tungkal ya, lakse ya. Nah, ini insya Allah nih seluruh UMKM kita ini bergerak ekonominya ini. Iya, betul. Nah, nanti dia akan rekreasi ke sana. Nah, kita sudah siapkan nanti insya Allah kita akan apa namanya modifikasi becak kita. Iya, karena becak juga jadi ikon Tungkal Pak Bupati. Karena harapan kami becak ini jangan mati kan. Iya, betul. Karena satu-satunya yang ada di kabupaten kota ini tinggal di Tungkal lagi ya. Yang punya becak. Saya kira ini becak ini akan kita perbaiki, akan kita cat, nanti mereka ada di situ. Nah, mereka lah yang akan bawa penumpang ini ke jembatan tadi, jembatan orang kayu ini ya. Nah, ini orang-orang Parit tidak mau masuk sini katanya, jembatan orang kayu. Kami orang miskin. Orang kayu, Pak. Jadi mereka becaknya sudah kita buatkan, rapikan pakaiannya dan harganya sudah kita patok gitu. Jangan sampai nanti terjadi ya yang hal-hal yang selama ini mungkin ya karena orang luar akhirnya di harga patok naik becak sampai 100.000, 50.000 kan. Nanti ada harga standar. Nah, mereka lah yang akan bawa nanti penumpang di sana dan mobil tidak boleh lagi masuk ke jembatan itu dalam rangka untuk apa namanya keamanan sekaligus juga ketahanan jembatan itu. Kalau mobil masuk kita takut nanti ketahanannya lama-lama kan tidak ini takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini insya Allah akan jalan. Nah, lalu kemudian kita sudah buat kelompok-kelompok pemuda ya, kelompok-kelompok pemuda yang membuat perahu layar yang arah ke Pangkalan Babu. Nah, ini sudah ada. Nah, tinggal lagi nanti sini mau turun wisata, mereka berjalan keliling di pantai sampai ke Pangkalan Babu. Nah, nanti kita akan lakukan perbaikan di Pangkalan Babu. Pangkalan Babu sebagai tempat mangrove. Dan nanti juga insya Allah kita akan buatkan spot-spot kayak orang mau pemancingan gitu di laut. Jadi nanti di stop sini. Nah, orang kota kan senang mancing gitu kan. Nah, nanti disitulah insya Allah akan akan menarik jadinya kan. Saya yakin ini kalau terwujud Tanjung Jabung Barat ini Sabtu Minggu akan rame ini insya Allah gitu kan. Jadi satu dinas saja Pak Bupati dari sektor pariwisata ya. Nah, ini sektor pariwisata. Maka saya bilang Dinas Dispora ini setahun ini bisa dapat 1 miliar dia minimal menghasilkan PAD. Kalau tidak dapat tidak usah jadi Dispora. Pangkal Babu juga menjadi ikon Tungkal juga Pak Bupati ya. Iya, betul. Punya lahan yang cukup luas juga nih. Ya, kita punya lahan luas, kemudian punya jembatan yang bagus, punya roro kan. Kemudian punya mangrove kita. Kemudian punya kelompok-kelompok anak-anak yang kreatif ya. Nah, di sini saya kira memang luar biasa lah. Jangan sampai mati suri lah Pak Bupati ya. Apalagi kalau di Tungkal juga untuk spot mancing juga ada nih Pak Bupati ya. Jadi saya lihat dari Jambi, dari mana-mana kalau ke Tungkal dia bawa mobil, dia bawa pancing, dia mancing di jembatan saya bilang. Dan dari pagi sampai sore tidak dapat kan. Karena ikannya tidak ada lagi sini. Saya bilang nanti kita buatkanlah. Nanti banyak yang nyampaikan kepada saya wisatawan kita lokal atau Pak Bupati buatlah di ujung-ujung sana kayak semacam
gazebo pinggir laut, nanti ya ada toko di situ untuk buat super mie, buat apa gitu. Dan insya Allah nih, sehingga perahu-perahu kita yang di pinggiran nih sungai itu dapat penghasilan juga, nelayan kita kan. Nah ini link and match lah ya semuanya ya. Jadi sektor perdagangannya bergerak, pariwisatanya juga bergerak, dan insya Allah juga Kuala Tungkal bukan kota mati ya. Ada tujuan gitu. Insya Allah ini kita lakukan. Ya, sudah ada grand design yang bakal kita buat Pak Bupati ya. Sudah ada. Pelaksanaan kapan Pak Bupati? Ini MTQ ini sudah mulai nih. Sudah mulai. Pelan-pelan kita mulai. Insya Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh OPD untuk siap-siap ya untuk melakukan ini. Desain ini grand design ini sudah saya buat. Tinggal lagi nanti kami minta dukungan para OPD untuk terutama OPD yang terkait di Dispora, perdagangan, Dishub, ya, Pol PP untuk bersinergi lah ya. Mudah-mudahan nanti tamu datang, mereka bisa rekreasi, taman-taman pariwisata kita bisa hidup, dan insya Allah akan kita perbaiki ini semuanya. Siapa tahu kalau misalnya mancing ketemu Pak Bupati nih. Boleh. Karena Pak Bupati lagi mancing juga. Oke, Tribuners, perbincangan kita dengan Pak Bupati. Mungkin Pak Bupati pesan, karena ini kan butuh dukungan dari semua pihak, baik dari OPD, dari masyarakat. Mungkin pesan kita ke OPD dan ke masyarakat, Pak Bupati. Iya betul. Jadi kami sekali lagi bahwa minta kepada seluruh OPD, terutama OPD terkait untuk betul-betul bekerja keras kita ya. Bekerja keras untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga kita untuk Tanjung Jabung Barat. Dan masyarakat kami minta untuk mendukung kegiatan ini. Yakin dan percayalah bahwa ini semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat kami di Tanjung Jabung Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya Pak Bupati. Oke, Tribuners, kita nantikan nih terobosan-terobosan dari Pak Bupati terkait dengan upaya untuk wajah baru Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih sejahtera tentunya, dan menjadi sektor utama untuk perbaikan ekonomi terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Oke, demikian saya Samsul Bari dalam program wawancara eksklusif bersama tokoh Jambi, yaitu Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Anwar Sadat, SAG MPD.